الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bila ketakwaan tidak kita miliki, maka tentu amal kita akan mardud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، marilah pada kesempatan yang mulia ini, terima kasih, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah, maka di sana kita akan mendapatkan jalan yang kita tempuh menuju kepadanya akan diterima olehnya Subhanahu wa taala. Bila ketakwaan tidak kita miliki, maka tentu amal kita akan mardud, akan tertolak dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini firman Allah yang menjelaskan bahwa amal yang didasari kepada takwa itulah amal yang diterima oleh Allah. Itu bisa dilihat di dalam kisah dua anak Adam yang saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian takwa ini menjadi jaminan bagi setiap manusia tanpa memandang bulu, tanpa melihat gender, asalkan dia seorang hamba Allah yang beriman kepadanya, mengucapkan dua kalimat syahadat setelah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan telah mencukupi syarat-syarat taklif tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku,
Dalam satu bangsa ada bermacam suku. Orang Arab punya suku yang banyak, orang Melayu juga punya suku. Indonesia, bangsa di Nusantara ini, itu juga punya suku yang beragam, dan seterusnya. Orang dari Eropa juga demikian, di Afrika juga demikian. Tetapi Allah menyebutkan kemudian, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Atqakum, yang paling bertakwa. Tidak ada kelebihan antara seorang lelaki terhadap perempuan, atau melebihkan seorang perempuan terhadap laki-laki. Yang tua dilebihkan dari yang muda juga diistimewakan dari yang tua. Tidak ada. Bila takwa ada, maka yang tua akan lebih mulia dari yang muda. Bila yang muda lebih bertakwa dari yang tua, maka yang muda ini akan dekat di sisi Allah dan akan mendapatkan pembelaan darinya subhanahu. Perempuan juga demikian. Karena itu ketika di awal mula masa jahiliyah dulu, kaum perempuan tidak mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh, maka Islam datang untuk membela hak-hak mereka. Dulu perempuan tidak ada strata di kehidupan masyarakat. Secara hukum tidak berimbang diperlakukan terhadap mereka. Secara ekonomi juga demikian. Politik, bahkan ketika perempuan itu dibutuhkan jasanya untuk menjunjung tinggi dan mengagungkan lelaki, baru dipakai. Kalau tidak dipakai. Karena itu Hindun masa jahiliyah, beliau sering mencuri dari suaminya karena tidak diberikan nafkah yang cukup. Sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah saat dibaiat oleh Rasulullah. Di antara isi baiat, tidak boleh perempuan itu mencuri. Lalu Hindun mengatakan, suamiku orang yang pelit sekali, sehingga tidak cukup diberikan nafkah kepadaku. Aku curi dari kantongnya, dari tempat penyimpanannya sebatas yang aku butuhkan untuk kebutuhan diriku dan anakku. Bagaimana Rasulullah? Maka tertawa Rasulullah dan mengatakan boleh, karena memang dia dizalimi. Itu setingkat seorang perempuan yang punya kedudukan yang tinggi di masa jahiliyah, tapi masih juga dizalimi. Kita belum bercerita tentang anak yang dikubur secara hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika jiwa yang masih suci, bersih, tiada dosa lahir ke dunia, bukan disambut dengan senyum, dengan penghargaan, dengan suka dan kegembiraan, sukacita, tapi malah dibunuh karena dia dianggap dapat menjadi aib bagi keluarga di masa yang akan datang. Tidak mampu memberikan kiprah, tak bisa membawa visi dan misi keluarga sebagaimana
yang diinginkan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Maka ketika jiwa yang bersih suci ini ditanya nanti hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka itu dibunuh? Dibawa ke padang pasir, dilempar, lalu kemudian dimakan oleh binatang buas, atau dikubur hidup-hidup. Bahkan ada yang caranya dengan manipulatif, diajak bermain, lalu masuk lompat-melompat, mengumpat, petak umpet di dalam kubur, lalu diuruk dengan tanah sehingga dia meraung, tidak dipedulikan. Ada perbedaan strata pada masa dahulu, tapi Islam datang berikan hak hidup bagi perempuan yang menjadi hak yang dasar, berikan kebebasan dia untuk memilih, ya, memilih mana yang dia suka, mana yang dia suka. Wali hanya memberikan arahan. Bahkan bagi mereka yang telah mendapatkan posisi dan sudah merasakan pahit getirnya kehidupan atau manisnya, dia lebih dipertimbangkan lagi untuk ucapan ya atau tidak. Seperti seorang janda, kalau dia ingin menikah lagi silahkan, siapapun pilihannya, tidak boleh dilarang. Bila tidak ingin menikah lagi maka tidak boleh dipaksa. Islam memberikan penghargaan, Islam memberikan nafkah yang lebih dibandingkan dengan sama sekali tidak diperoleh pada masa jahiliyah. Wajib memberi nafkah bagi seorang perempuan. Bahkan bila bercerai suami istri, anak disusui mesti diberikan jasa atas kesediaan sang istri menyusui, bahkan itu anaknya sendiri. Suami harus cari nafkah, ya. Jika tidak mampu karena terlalu mahal, suami diberikan kebebasan memilih perempuan lain. Fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Begitu diatur. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, sesuatu yang tertindas sebelum Islam datang lalu diangkat ke permukaan sehingga menjadi sejajar. Bahkan kadang terkesan kesan kita tuh. Tapi kita tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Allah jadikan sederajat, bukan menjatuhkan kita laki-laki, tapi membuat sederajat. Meskipun ada di antara kita yang merasa kita tidak sederajat dengannya, tidak. Perempuan yang pertama sekali tinggal di Al-Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, yang pertama tinggal sekali di sana adalah perempuan, bukan kita lelaki. Siti Hajar membawa bayinya, ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, lalu tinggal berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sana, sehingga datang kemudian masyarakat lain beranak pinak menjadi sebuah komunitas yang besar, lalu kemudian bersuku-suku datang silih berganti mendiami kota suci Mekah. Siapa yang pertama sekali tinggal di Masjidil Haram? Perempuan, Siti Hajar alaihissalam. Dan itu dia badikan. Kata Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini Ibrahim berdoa, ya Allah, aku tinggalkan sebahagian daripada keluargaku, keturunanku
di sebuah lembah yang tidak ada pertanian di sana, tidak ada komunitas sebelum yang tinggal bercocok tanam, tidak ada. Ini dia keluargaku. Siapa? Hajar. Hajar itu siapa? Perempuan. Orang yang pertama sekali memeluk agama Islam langsung kepada Rasulullah juga perempuan, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Lihat tuh, Nabi dapat wahyu di Har Hira atau Gua Hira. Cepat Nabi turun, gelisah Nabi. Siapa yang pertama sekali memberikan ketenangan kepada Rasulullah? Khadijah. Dan beliau ibunda kita radhiyallahu taala anha wa ardhaha menjadi mukminah yang pertama di dalam agama ini. Nanti ada lagi Abu Bakar, Utsman dan seterusnya. Ini dilihat. Abu Bakar dari golongan laki-laki dewasa, Ali dari anak-anak, Utsman dari para pria muda belia. Ali anak-anak. Nah, dilihat tingkatannya. Tapi pada dasarnya Nabi dapat wahyu yang pertama terima adalah Khadijah binti Al-Khuwailid. Jemaah yang dirahmati Allah, beriman perempuan yang pertama, martir pertama dalam Islam, sebagaimana terjadi hari ini di Palestina, di Beirut, Lebanon. Perempuan banyak yang meninggal dunia menjadi syahid, menjadi syuhada, menjadi syahidah dalam Islam. Penderitaan mereka yang merasakan lebih banyak karena kehalusan kelembutan mereka, rasa yang dipikul oleh mereka terasa sangat lebih berat dibandingkan lelaki karena mereka lembut, halus, ya, dan ingin memberikan bantuan anak-anaknya, untuk suaminya, pikirannya, untuk keluarganya, untuk rumahnya, propertinya, apa yang dia miliki, untuk tetangganya. Kehidupan antar blok, antar tetangga di Palestina, di Beirut, mereka tidak akan dapatkan lagi karena mereka sudah menjadi syuhada sebahagiannya, sebagian lain mengungsi dan susah mendapatkan keceriaan yang sama. Ketika awal mula Islam, orang yang beriman dari kalangan Buddha itu ada Sumayyah, ada Ammar, ada Yasir orang tuanya, Yasir bin Amir, Ammar bin Yasir, Sumayyah bin Khayyat atau bin Khabbat. Lalu kemudian menjadi martir, menjadi tumbal sebagai syuhada. Sumayyah, perempuan yang pertama sekali wafat, menderita, disiksa oleh orang-orang kafir adalah perempuan. Allah angkat supaya kita bisa menghargai perempuan, supaya perempuan mengetahui bahwa Allah memuliakan mereka, supaya mereka betah di dalam agama ini, supaya mereka tidak mengumbar keistimewaan yang diberikan dari kepada mereka oleh Allah secara fisikal dan secara psikis. Secara fisik, secara psikis itu ya, feminitas yang dimiliki oleh perempuan itu adalah sebuah keistimewaan. Sebagaimana lelaki ada sifat maskulinnya, itu keistimewaan juga. Tapi jangan diumbar. Bahkan istri Nabi, lihat tu, fala takhda'na bil ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na
bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tak sama dengan perempuan mukminah lainnya jika kalian bertakwa. Jadi didapatkan 2 pahala, kalau yang lain diberikan 1 pahala. Tadi ini menjadi representasi ya terhadap orang mukminah yang lain. Dan janganlah kalian hai istri-istri Nabi merendahkan suara, sehingga nanti ada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, itu akan mengganggu kalian. Kalau ke pasar mau beli, itu jangan lembut seperti di rumah. Di rumah sama suami silahkan, abang sinilah, adik takut nih, silahkan. Dengan tetangga lembut. Tapi kalau ada orang tidak dikenal, bahkan lebih cenderung mereka punya penyakit di dalam hati seperti di pasar, maka suara perempuan harus seperti suara laki-laki. Mau tanya jilbab berapa? Nyan padum jilbab nyantiun. Tidak boleh, bang berapa jilbab? Mahal kali. Tidak boleh. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya tidak bisa lihat, yang ibrah bacut, ya, yang putih licin, tidak bisa lihat. Ada saja hatinya itu penuh dengan borok, nafsu, birahi, padahal itu haram. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudnina alaihinna min jalabibihin. Nanti pada surah An-Nur disebut, kalau di sini suruh tutup dengan jilbab, dengan hijab para istri Nabi. Di sana nanti disebutkan jangan dia menatap sembarangan, hendaklah mereka menahan pandangan. Orang-orang yang beriman dari laki-laki, orang yang beriman dari yang perempuan juga harus menahan pandangan. Nah, ini diberikan jabaran oleh Islam. Maka jaga ketakwaan itu. Al-Quran kasih lebih lagi perempuan dalam bahasa tanda kutip, padahal diangkat supaya masa jahiliyah itu betul-betul terkubur. Apa? Dengan memakai nama mereka sebagai salah satu nama surat Al-Quran. Itu identitas mereka. Surah An-Nisa, wanita-wanita dewasa. An-Nisa 176 ayat, surat keempat terpanjang di dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Baqarah 206 ayat, 286 ayat. Kemudian surah Al-A'raf 206, lalu Ali Imran 200 ayat, baru kemudian surah An-Nisa 176 ayat. Terpampang identitas perempuan di sana. Surah An-Nisa. Laki-laki tidak boleh masuk surga kalau dia tidak urus perempuan dengan baik. Kata Nabi, bila seorang punya 3 anak perempuan, dia didik dengan baik, maka surga boleh dia masuki tanpa hisab. Ada sahabat tanya, kalau 2 bagaimana Rasulullah? 2 kalau dia didik dengan baik tanpa hisab. Ini laki-laki yang mendidiknya. Loh, kok bisa laki-laki yang mendidik, perempuan tidak bisa mendidik? Bisa. Tapi karena dia sudah diberikan qawamah, kepemimpinan, melihat kepada struktur
struktur secara psikis dan secara fisik ada sisi keistimewaan perempuan yang tidak diberikan hal seperti itu. Wa 'alal rijali 'alaihinna darajah, semua satu derajat, tapi dalam sisi kepemimpinan ini saja, tidak pada sisi yang lain nanti. Kalau amal di sisi Allah, siapapun beramal sama itu nilainya. Di sini ada pengaturan dalam hidup. Kita beriman, kita jalankan, kita terima. Ada sahabat duduk di belakang, coba tanya sama Rasulullah, aku cuma punya satu anak perempuan, bisa enggak masuk surga? Allah tanya sendirilah, enggak berani. Kan tadi 3 dibilang, ada yang tanya 2 boleh. Iyalah, karena ada yang tanya 2 boleh, maka aku kepingin tahu juga kalau 1 boleh enggak. Langsung dia beranikan diri. Kalau 1 orang bagaimana Rasulullah? 1 orang yang punya anak perempuan dia didik dengan baik, jaminan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan apabila tidak menjaga khitah seperti ini, risalah seperti ini, maka laki-laki akan tertahan ketika akan masuk surga. Masuk melengganglah kita ke surga. Tiba-tiba kaum perempuan tidak kita sayangi, tidak kita kasihi, tidak kita berikan didikan, tidak kita beri nafkah, kita aniaya dia. Maka dipegang, berhenti, mau kemana? Masuk surga Pak. Istrimu mana? Anak perempuanmu mana? Enggak tahu, katanya dalam neraka, kamu jemput sana. Tidak bisa masuk. Kan main-main. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi berkali-kali kasih ingat dalam khutbah Hajjatul Wada. Sebelumnya sudah banyak tuh, tapi yang paling terkenal dan masyhur di kalangan kita yang awam ini, Nabi bilang, Allah, Allah, itu akan meninggal nanti. Tapi di Hajjatul Wada, istausu bin nisa'i khaira, hati-hati, perlakukan perempuan dengan cara yang baik. Dan itu diulang berkali-kali oleh Rasulullah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian boleh melakukan hubungan intim dengan mereka dengan kalimat Allah. Ini perempuan awanun fima bainakum, hai laki-laki, mereka laksana tawanan. Bukan tawanan diperlakukan sesuka hati, tapi dimuliakan karena keterbatasan fisik, keterbatasan secara psikis. Sedikit saja sedih, mereka cepat sekali terpengaruh. Bukan tidak bagus, itu istimewa. Kita yang tersandung, dia yang menangis. Awan itu yang membantu kalian, ya, menjadi mitra. Jadi jangan perlakukan dia sebagai budak, tidak, tapi sebagai, kalaupun tertahan di kalian, sebagai tawanan, karena punya ikatan pernikahan, ada ijab kabul. Bila pun dianggap sebagai tawanan, maka itu dalam sisi yang baiknya, karena melihat keterbatasan mereka secara psikis, secara fisik, juga karena ijab kabul itu. Tapi bila disebut oleh Nabi Awan sebagai mitra untuk kerja, itu seperti tadi di ayat, ya, man amila minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum
ya, ihsani ma kanu ya'mal. Siapa yang beramal dengan amal yang saleh, laki-laki ataupun perempuan, kami akan beri kepada mereka kehidupan yang thayyibah. Sama tuh, tidak dikurangi. Perempuan 1 derajat, tidak. Dalam pembalasan Allah ganjarannya sama. Oh, laki-laki lebih banyak, tidak. Hanya di qawamah tadi, dalam kepemimpinan keluarga. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati dengan perempuan. Ketika akan meninggal, Nabi di dalam kesulitan berfirman, bersabda, maksud kami, Allah as-salah. Nabi mengingatkan umatnya salat. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai 3 kali, Allah as-salah, Allah as-salah. Salat. Jangan lupakan salat. Karena itu ya, menjadi amal perbuatan yang paling awal daripada agama Islam. Ya. Dasarnya adalah al-Islam, syahadat, kemudian tiangnya adalah salat. Pada penyampaian yang lalu kita sampaikan hadis Nabi, amuduhus salah wa dzarwatu sinamihi al-jihad. Adapun kubah, puncak punuknya itu adalah jihad. Salat paling penting. Dia media, wala dzikrullahi akbar. Setelah disebutkan salat, aqimis salata li dzikri. Nabi ingatkan ini. Setelah itu apa Nabi ingatkan? Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan kaum perempuan secara baik. Hargai mereka, sayangi mereka, bantu mereka, lindungi mereka. Ini di dalam agama kita. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, muncul orang-orang besar setelah masa jahiliyah, mereka terkubur. Ada ibunda kita, istrinya para Rasulullah, para istri Rasulullah. Mereka adalah para perawi hadis. Ada Ummu Sulaim, ya, ibunda Anas. Ada Fatimah binti Umais. Ya. Bila dihitung, kata para ahli sirah dan ahli hadis, ada 115 perempuan-perempuan hebat yang mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 31 orang diantaranya ada di dalam periwayatan Imam Al-Bukhari. 36 daripada mereka ada diambil oleh Imam Muslim. Nanti ada yang menyatu, artinya double. Yang dipakai oleh Imam Bukhari juga ada hadisnya yang dipakai oleh Imam Muslim. Nanti Abu Daud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, mereka banyak sehingga dihitung para perawi ada dari kalangan perempuan itu sampai dengan 115 orang yang kita menerima agama hari ini dari mereka, dengan periwayatan selanjutnya dari para ulama. Dari para ulama itu nanti bukan hanya terbatas pada generasi sahabat itu, ada kaum perempuan lainnya yang memberikan mata rantai emas di dalam kehidupan dakwah, perpolitikan, hukum dan ekonomi umat Islam ini. Mudah-mudahan ya, perempuan yang disebut di dalam Al-Quran dengan 8 mata angin, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai bibi, sebagai, ya bibi ada 2, bibi dari pihak ayah dan pihak ibu, ya. Ya, kalau Al-Quran menyebutnya al-ammah dan khalah.
Jangan kamu kawini ammah dan khalah. Ya, ada disebut semua itu sampai dengan 8 ya. Disebutkan oleh Al-Quran sebagai wujud penghargaan. Maka jaga ketakwaan itu selalu, karena mereka adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.